di jembatannya itu kayak serasa gimana, takut kayak ngerasain sesuatu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Eko. Pada video kali ini rekan saya Mas Agus akan menceritakan pengalaman misteri yang pernah dialaminya. Oke, ini Gus, dulu kamu katanya pernah itu ya, tersesat di sebuah gunung kalau nggak salah ya. Iya. Boleh dong kamu cerita, kalau bisa sedetail mungkin yang kamu ingat gitu. Dulu ya saya pernah tersesat di gunung. Itu lokasinya di mana Gus? Lupa saya. Lokasinya itu sebenarnya ingat-ingat enggak ya. Lokasinya di Blitar, di daerah Wonotirto, Blitar Selatan kalau nggak salah itu. Oh, Blitar. Oke. Terus itu ceritanya begini. Dulu waktu pas kuliah ya, sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 2012. Udah lama ya, sekarang udah 2020. Iya, sudah 8 tahun. Tapi mengena ceritanya itu. Oh, gitu. Ceritanya gini. Aku punya temen cewek, temen kuliahan gitu, di daerah Wonotirto itu, Blitar. Itu kejadiannya kalau nggak salah hari Kamis malam Jumat. Oke. Sebelum berangkat itu udah saya perkirakan, saya berangkat jam berapa, nyampe sana jam berapa. Saya berangkat dari Tulungagung, rumah saya asli, sekitar jam 12 ya, jam 12. Terus nyampe sana paling enggak jam 3 lah. Udah nyampe, terus nanti di sana paling cuma 1 jam atau berapa, jadi saya jam 5 itu udah turun gunung. Oh gitu ya. Waktu itu saya naik sepeda motor ya. Naik sepeda motor, terus singkat cerita, sebelum berangkat saya SMS anaknya dulu, bisa ada di rumah apa enggak. Saya SMS gini, namanya anaknya siapa ya, si Mea gitulah. Oke. Nama samaran. Namanya Mea. Me, kamu ada di rumah apa enggak? Aku boleh ke situ apa enggak? Dia jawab, iya boleh. Jam berapa? Sekitar jam 12-an. Oh iya, gak apa-apa, dia bilang gitu. Terus dia juga bilang, jangan sore-sore loh, soalnya rumahku di gunung. Aku jawab dengan santai, kayak menyepelekan gitu loh. Aku jawab gak apa-apa, aku udah sering jalan-jalan sendiri kok. Gitu. Terus aku berangkat ke sana jam 12 itu, terus nyampe sana pas seperti yang saya perkirakan, jam 3. Sebelum nyampe di rumahnya masih di perbatasan kecamatan lah. Perbatasan kecamatan. Aku tanya, Me, rumahmu dari sini masih jauh nggak? Udah hampir dekat. Dalam hati aku bilang gini, alhamdulillah udah dekat. Terus aku nunggu, ya udah samperin. Aku samperin ke situ. Terus dia nyamperin, kamu ntar tunggu di sini ya, si Ame bilang gitu.
Terus aku langsung berangkat ke tempat tujuan tadi yang dikasih tahu sama Mei tadi. Aku di situ nunggu sampai jam berapa? Sekitar jam 4-an. Jam 4 dia baru datang itu. Wah, aku dalam hati ngomong gini, wah kok jam segini nanti bisa tersesat di gunung aku. Dalam hati aku bilang gitu. Soalnya udah mendekati malam hari gitu ya. Udah takutnya nanti kalau maghrib, soalnya aku kan nggak pernah ke situ tuh, nggak pernah ke situ, terus takutnya nanti nggak tahu jalan, terus ya gimana ya, tersesat, namanya nggak tahu jalan. Terus akhirnya aku sama Mei berangkat ke rumahnya. Perjalanan dari tempat yang tadi ke rumahnya itu aku juga kaget. Sampai tadi kan jam 4, sampai di sana itu udah jam 5. Waduh, aku hampir maghrib gitu. Iya. Apa kayak di dalam hati itu waduh. Bahasa Jawanya gini, waduh. Kok jamnya mene yo. Kok lek nyasar piye? Aduh. Wes berpikir positif lah. Sama dalam hati, moga-moga nanti boleh nginep di sini, gak apa-apa lah tidur di luar. Akhirnya berlanjut ngobrol, udah maghrib, sekitar berapa, jam 5:30 lebih dikit gitulah. Aku mau pulang, terus aku pamitan, Mei, aku tak pulang ya, duh, gak sholat dulu tuh. Terus dalam hati juga nggak enak. Terus ada bapaknya juga kan di situ. Terus di sini mohon maaf, bapaknya udah almarhum di situ. Kejadiannya udah lama. Terus akhirnya aku ya sholat dulu di rumahnya. Terus habis sholat itu aku pikiran, bilang itu mau tanya ke Mei tadi, kira-kira nanti boleh apa enggak ya aku numpang di sini. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk itu tanya ke Mei. Terus, Mei, coba tanyain bapak, aku boleh apa nginep di sini enggak? Aku takut nanti kalau tersesat. Terus si Mei tadi bilang, ngawur kamu, ya jelas nggak boleh lah. Terus aku ngotot, cobalah bilang. Terus akhirnya dia bilang ke bapaknya, nggak tahu bilang apa enggak. Terus dia balik lagi bilang ke aku, nggak boleh kok. Waduh, aku dalam hati bilang gitu. Soalnya takut itu tadi, kondisi udah malam ya. Tahu sendiri kan kalau di gunung gimana. Sebenarnya nggak takut, di hati tuh kayak takut sama setan tuh ya takut, tapi cuma nggak cuma takut ke kalau ada begal atau apa gitu loh. Oh iya, itu lebih menakutkan soalnya. Terus akhirnya ya udahlah, aku pasrah, pamit. Terus aku bilang ke Ame sebelum pulang, Mei, nanti kalau aku nyasar aku tanya-tanya ya, jangan kamu matiin HP-mu. Nanti kalau aku SMS atau apa kamu balas. Waktu itu kalau nggak salah udah ada WA apa belum ya? Masih BBM kalau nggak salah dulu. Oh iya, BBM. Agak BBM. HP ku juga masih HP apa Nokia, belum Android canggih. Belum canggih, masih Nokia zaman dulu. Tapi bisa buat BBM. Terus aku pamit dari situ.
rumahnya kan masuk ke gang gitu ya. Aku ingat soalnya sebelum nyampe situ kan banyak pertigaan. Terus ingat cerita aku langsung pulang. Nah pertama ketemu pertigaan pertigaan yang seingat aku itu masuk ke rumah Ame belok kanan. Lah gobloknya di situ waktu pulang itu aku kok ngikutin yang belok kanan itu, seharusnya kan belok kiri. Lah itu aku waktu belok kanan aku enggak, waktu ketemu pertigaan pertama itu enggak cerita ke temanku tadi. Aku ya langsung belok kanan, santai lah. Terus aku lurus. Loh, dalam hati aku bilang gini, kok jalannya enggak sama kayak yang aku lewatin tadi ya. Waktu berangkat, waduh aku nyasar ini. Aku bilang gitu. Ya kok terbawa ke cerita itu mah ya. Oh, jadi seakan-akan merasakan ya sekarang. Gak merinding. Oh gitu. Nah terus di situ aku belum nyasar. Aku SMS Ame, jalannya yang pertigaan pertama itu apa? Betul belok kiri ya? Padahal aku belok kanan, tapi aku ngomong belok kiri. Kayak nggak sadar gitu loh. Kayak nggak sadar. Terus iya bener belok kiri. Oh ya udah aku betul. Terus aku langsung matiin. Ya udah tak matiin dulu. Di situ bateraiku tinggal berapa? Tinggal 40%-an lah. 40%. Aku kira 1 jam cukup lah. Aku cuma aktifin data buat BBM tadi, cuma pas penting. Terus aku lanjut jalan lurus. Jalan kan normalnya kan jaraknya itu lebarnya sekitar berapa? Sekitar 4 meteran lah ya. 4 meteran lah. Nah, aku lurus kok lama-kelamaan jalannya kok jadi tambah sempit, rasakan. Terus aku bilang, paling ini perasaan gua aja, gak usah telepon lagi. Terus akhirnya lurus jalan kok tambah sempit. Wah, ini benar-benar kesasar ini. Terus aku telepon lagi temanku tadi. Halo, itu aku udah bilang nyasar. Halo, aku kesasar nih. Aduh, ya kamu di mana? Gak tahu aku ini. Terus aku lihat di HP ku kan udah bisa pakai GPS, tapi pakai satelit, nggak kayak yang sekarang pakai satelit. Nah, pakai satelit kan jalannya nggak kedetek kan kalau di gunung. Terus di situ perasaanku tambah gimana ya, tambah takut lah. Udah tersesat, terus sinyal juga sulit. Aku langsung putusin telepon temanku tadi. Halo, kelihatannya aku udah tersesat nih. Waduh, kok bisa tersesat? Gak tahu aku. Pokoknya aku ngikutin jalan yang aku lewatin tadi sore. Terus temanku tadi tanya, kamu tadi di pertigaan pertama belok kiri apa belok kanan? Terus aku ingat lagi, oh aku belok kanan. Waduh, ya salah itu, kok belok kanan. Terus gimana ini, aku mau balik lagi
juga kejauhan. Hmm. Terus aku putusin untuk lurus saja. Sebenarnya temanku bilang, kamu balik nanti malah kesasar. Aku gak hirauin omongan dari temanku tadi. Salahnya itu. Terus teleponnya aku suruh nyalain, yaudah kamu nyalain terus sambil pandu jalan, nanti paling di depan ketemu desa apa gitu. Terus aku lanjutin perjalanan sama berapa 15 menit lah. Di jalan itu sepi banget, nggak ada rumah. Berarti itu sudah masuk hutan itu ya? Nggak tahu aku di situ hutan apa enggak, cuma ya di kanan kiri ya pohon. Aku juga nggak lihat kanan kiri, udah nggak berani gitu, pikirannya udah aduh kesasar ini. Gitu. Cuma pikir semoga selamat gitu. Terus aku di situ pas di perjalanan tiba-tiba kok ada peringatan baterai habis. Padahal tadi kan di rumah temanku tadi masih 40%. Mungkin ya tersedot sama apa itu buat telepon satelit gitu, butuh daya besar. Tinggal 10 menit, yaudah teleponnya aku matiin, aku hubungin kalau penting aja. Nah itu udah aku matiin, udah percaya pada diri sendiri. Padahal juga salah, udah di gunung saya tapi nggak tahu jalan. Terus aku itu matiin telepon, terus lanjutin perjalanan. Aku lanjutin terus. Nah jalan yang aku lewatin itu nggak ada belokannya sama sekali. Padahal aku berangkat tadi sore itu ngelewatin kalau nggak salah sekitar 5/4 lah. Nah di situ aku semakin yakin kalau aku itu tersesat, lebih yakin lagi. Aku di situ baca doa, ya Allah moga-moga selamat. Aku kalau hantu itu takutnya kalau tiba-tiba di belakang. Gitu, ikut bonceng gitu ya? Ikut bonceng di belakang gitu loh. Sama takut itu serem ada begal. Nah semakin jalannya lurus terus sampai jalan itu cuma berapa 1,5 meter. Kanan kiri itu kayak sawah gitu loh. Tapi aku pikir-pikir, loh masa di gunung gini ya ada sawah, pinggirnya mepet banget gitu loh. Wah semakin takut tuh. Aku tuh udah tancap gas. Jalannya itu bukan aspal, masih jalan tanah sama batu. Lurus semakin sempit sampai 1 meter. Terus aku lurus ngelewatin kayak tumbuhan pering. Oh iya, bambu. Bambu. Kalau di Jawa tuh ori gitu loh. Kayak bentuknya kayak gini. Melengkung gitu ya. Kayak gerbang gitu loh. Gak tahu apa itu, lewat jembatan kecil. Wah aku lewat situ ya udah tancap gas. Di tepat di jembatannya itu kayak serasa gimana, takut kayak ngerasain sesuatu gitu loh, kayak ada apa-apa. Saya jadi merinding ini. Aku udah nggak kepikiran. Nah udah ngelewatin jembatan itu, jalannya ya masih kecil berbatu gitu. Aku udah nggak pikir, udah nggak pikir nanti sempat ada pikiran jelek nanti bisa jatuh atau gimana. Lurus
Terus aku melihat dari kejauhan sekitar berapa ya, 50 meteran lah. 50 meteran kan jarak pandang masih kelihatan ya. Di situ gelap banget, terus ada kayak lampu motor kuning gitu kan. Kalau lampu motor kuning kan pasti arahnya sini kan, berbalik arah sama kita kan, nggak sama gini kan. Wah, alhamdulillah di situ agak tenang, ketemu orang. Aku ikutin lurus, tiba-tiba lampu itu kok belok ke kiri. Terus aku ngejar, lurus ngejar. Terus udah jarak berapa, 5 meteran gitu. Kok hilang. Terus di situ tambah merinding saya juga. Terus di situ kok hilang. Terus juga nggak ada perempatan di situ. Pas waktu hilang itu, di situ aku cium bau bunga, kalau buat orang yang meninggal itu bunga kenanga, kembang boreh itu ya. Kembang boreh itu kalau bahasa Jawanya. Bunga kantil itu, nggak tahu, pokoknya bunga gitu ya, yang buat orang meninggal. Nah, di situ aku semakin baca doa aja semakin tambah takut. Terus aku coba beraniin diri ngelirik gini kanan kiri. Kalau kayak pendapat temanku, kalau setan itu lihat kalau dilihat depan mata itu nggak kelihatan, kalau di kiri di pojokan mata ini loh, itu bisa ngerasain gitu loh kasarnya. Nah itu aku coba beraniin ngelirik ke kiri sama kanan gini. Ya yang di situ yang aku lihat kuburan. Buset, di situ aku merinding saya. Merinding. Aku di dalam hati ngomong gini, ya Allah, kok ada kuburan di atas gunung. Keadaan di situ sepi banget. Wah, aku semakin tancap gas. Lihat di speedometerku motor itu, sampai aku lari itu 80 kalau di jalan biasa kan ngebut banget. Ngebut lurus terus. Aku baca doa, baca ayat kursi itu. Ayat kursi banyak, akhirnya lurus, nggak terasa itu tambah malam gitu. Lurus sampai akhirnya ada gapura desa. Alhamdulillah ketemu desa. Pikiranku yang di situ, aku kan mau tanya jalan itu lah. Sebenarnya yang saya harus lakukan itu nanti kalau ketemu orang tanya jalan. Lah aku lurus ketemu desa. Terus aku sambil ngalihin ke motorku, wah, bensinku kok habis. Jadi pikiranku itu jadi ke motor, wah, aku harus isi bensin ini. Sama itu tadi, pulsaku juga habis. Pikiranku jadi juga jadi ke HP sama motor sama HP, mikir ke temanku tadi. Si Mea tadi pengen nelpon lagi tanya itu. Nah aku ketemu toko ada konter sama itu yang jualan bensin juga. Nah di situ aku cuma bawa uang 20.000. Akhirnya aku cuma beli, wah ini kalau buat beli pulsa nggak cukup. Cuma berapa, 5.000 nanti cuma buat telepon cuma bentar, enggak akhirnya aku putusin buat beli bensin itu. Kan jarak Tulungagung sama Blitar kan
juga butuh itu bensin 1 liter lebih lah. Nah aku beli bensin, terus beli bensin langsung balik, gak tanya Arah. Mm-mm. Oh gitu. Salahnya gak tanya arah. Terus aku keinget sama Muanami suruh balik itu. Nah aku kok balik lagi ke jalan yang tadi. Balik lagi, terus pikiranku wah nanti ngelewatin yang itu tadi, yang kayak Kuburan. jembatan kecil, ada kayak Bambu. semacam gerbang itu. Waduh, di situ aku udah merinding dulu sebelum berangkat. Wes bismillah pokoknya, bismillah. Akhirnya ya lewat situ lagi, lurus lewatin kuburan itu lagi. Aduh, kok bau bunga itu lagi, aduh tambah merinding. Aku juga lihat di sepion, ada yang enggak sampai aku pegang gini. Oh gitu ya. Sini tak penuhin gini, naik motor jadi gini. Gitu, terus lewatin itu, lewatin jembatan lagi. Waduh, jembatan ini lagi. Langsung di jembatan, pas jembatan itu kok kayak apa, suara apa gitu nggak tahu, bruk gitu. Waduh, pokoknya gas terus nggak pikir, tetap itu jalannya lurus, nggak ada belokan. Padahal berangkatnya itu banyak aku nemuin belokan, cuma terus lurus ngelihat apa, nggak tahu itu pertigaannya rumah temanku tadi apa bukan. Nemu satu pertigaan, wah ini rumahnya temanku. Terus lah, berarti kalau kesana temanku aku harus lurus. Nah aku lurus, alhamdulillah di situ jalannya udah aspal. Lurus. Tuh, kok tambah kok sepi lagi, nggak ada rumah lagi. Kayak di gunung nggak ada rumah sama sekali. Ya Allah, jalannya bener apa enggak. Tambah sepi, lurus. Akhirnya dari kejauhan aku ngelihat ada rumah satu rumah. Aku berpikir dalam hati, ini rumahnya orang apa bukan. Rumahnya itu kayak rumah apa di Bali gitu loh. Oh seperti rumah adat gitu ya? Oh rumah gitu. Ya nggak seperti rumah adat, tapi ada sarung kayak buat bungkus pohon itu yang kotak itu. hitam putih itu. Ya tahu. Nah itu orangnya jualan. Aku berpikiran jelek kayak ini rumahnya orang apa bukan. Aku berani ke situ terus beli. Lucunya apa? Ada lucunya juga. Oh gitu ya. Aku beli, lihat ini orang apa kan. Terus aku beli, Bu tumbas. Akhirnya ada orang, Bu tumbas apa mas? Bu tumbas permen. Gede itu, umur berapa itu, umur 20 tahun beli permen. Kan bagi kita kan lucu loh, kok beli permen, kok kayak orang bingung. Terus ibunya juga lihat gitu. Ibunya kayak wajahnya gimana gitu lah, aku juga agak nggak berani lihat. Oh gitu. Orang. Terus ibunya, anehnya di situ ibunya, aku cuma bilang, Bu kalau kesana itu arah kemana ya? Apa? Enggak, aku nggak tanya kayak gitu. Tanya, Bu ini desa apa ya? Desa. Coba aku nanya dulu.
bukan kayak gitu gitu. Aku tanya gini, aku ngira HP kan posisi mati, terus keadaan kayak gelap, kayak udah gelap. Terus aku bilang ke ibunya, Bu, bilang bahasa Jawa gini, Bu, kulo nopo angsal tilem mriki, aku apa boleh nginep di sini? Bilang gitu loh. Terus ibunya langsung nyari, loh Mas sama nyasar tuh, kayak udah tahu kalau aku nyasar. Terus ibunya bilang, rumahnya mana tuh? Tulungagung Bu. Tulungagung. Oh saman lurus ya Mas, nanti udah langsung lurus udah nyampe itu gitu. Terus aku lurus, terus aku kan jalannya lurus. Sebelum aku lanjutin perjalanan, aku pamit ke ibunya, matur suwun nggih Bu. Ya Mas. Aku nyalain motor, nggak berani lihat muka ibunya tadi. Aku nyalain motor, jarak kejauhan, aku lihat di spion gini, rumahnya ada apa Pak? Rumahnya ada. Kayak jarak berapa meter gitu, kayak padahal jalannya lurus ya. Nggak tahu itu kayak gunung apa-apa. Kayak rumahnya itu kayak nggak kelihatan gitu. Padahal menurut saya ya dekat. Terus ya Allah, Mas apa ya? Sepenting lurus itu dikasih tahu jalan udah lurus alhamdulillah udah masuk ke perkampungan lagi. Akhirnya udah nyampe ke apa, kotanya Blitar. Lurus udah nyampe, udah capek banget itu. Udah capek, nyampe rumah akhirnya. Wah, nyampe rumah udah wudu, terus mandi itu buat ngilangin apalah, takutnya kalau ada apa yang ikut. Aku udah langsung tidur gitu, nggak berani ingat-ingat lagi gitu loh istilahnya. Besoknya baru aku cerita ke temanku tadi, si Mea tadi ya. Si Mea. Aku tanya, halo Mi, wah kemarin bener-beneran nyasar aku. Kok bisa loh? Iya, aku salah itu loh, belokan yang pertama itu loh. Seharusnya aku belok kiri, kok malah belok ke kanan kayak yang berangkat itu. Waduh, terus aku cerita itu tadi pengalamanku yang ketemu kuburan. Aku tanya, Mi, di daerah dekat rumahmu apa ada kuburan? Gak ada toh Sa, masa di kuburan di pegunungan ada kuburan. Waduh, terus yang tak lewatin tadi apa? Terus apa jalannya apa sempit itu? Enggak, di situ loh jalannya minimal itu 3 meteran. Waduh, wah bener-beneran ngelewatin apa gerbang itu. Merinding aku itu, waduh. Wah, wes aku bilang ke, wah udah kapok aku main ke situ sore-sore. Terus anehnya aku perjalanan dari yang Blitar belum masuk ke rumahnya Ame itu kan cuma berapa ya, satu jam kalau enggak setengah jam gitu loh. Nah aku tersesat di gunung itu selama berapa, aku pulang dari rumah Ame kan setengah 6, nyampe
Tulungagung itu jam 12. Tersesat berapa jam itu? 6 jam setengah. Heeh. Padahal di Merinding aku. di gunung tadi aku kan nggak pelan toh, kecepatan 80 itu, sama di jalan raya juga 80, karena pengen cepat-cepat nyampe rumah. Kok bisa? Itu menurutmu itu gimana? Wah, ngeri. Kayak Itu kalau menurutku mungkin ya emang ada something ya mungkin di sana ya Gus ya. Soalnya dari kejadian yang kamu alami, terus dari jawaban Ame yang kamu tanya tadi, itu kan berbeda gitu loh. Iya. Berarti mungkin menurut saya itu memang ada something di sana. Apa sama itu ya, pikiran waktu awal itu jelek gitu loh. Wah, ini pasti nanti kalau pulang malam mesti tersesat. Apa itu juga ya bisa jadi pikiran kita jadi terdorong jadi tersesat. Kalau itu saya juga kurang paham. Itu wallahu a'lam ya. Lalu jadi dorong pikiran bawah sadar gitu loh. Saya kurang begitu memahami kalau itu. Kira-kira ceritanya seperti Gus ya. Wah, saya merinding loh Gus, beneran. Iya, sama, kayak terbawa ke suasana sana tadi. Suasana waktu itu loh. Adalah tahun berapa? 2012. Ya teman-teman, mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau untuk menceritakan kisah mistis yang dialami ya, mungkin bisa DM saya di Instagram, akan saya tulis di deskripsi. Oke, kira-kira cerita partner saya ini ya, Mas Agus, kira-kira ceritanya seperti itu. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.